Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Bahasa dan Otomata, pertemuan keempat. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai NDFA. Itu salah satu jenis dari FSA, di mana pada NDFA itu dia untuk satu state bisa memiliki 0, 1, atau lebih transisi keluar untuk setiap simbol masukan yang diterimanya. Nah, bedanya dengan DFA yang kemarin, kalau DFA itu setiap satu simbol masukan itu tepat ke satu state berikutnya transisinya. Nah, kalau NDFA dia bisa 0, 1, bahkan lebih. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke penyetaraan NDFA dan DFA. Dari sebuah mesin NDFA dapat dibuat mesin DFA yang setara atau bersesuaian atau ekivalen. Dalam hal ini, setara itu adalah kalau kita bicara FSA, setara maksudnya adalah mampu menerima bahasa yang sama. Contoh implementasinya itu pada permainan catur yang memiliki banyak alternatif pada suatu posisi tertentu. Nah, jadi antara NDFA dan DFA itu bisa memiliki kemampuan untuk menerima bahasa yang sama. Jadi walaupun bentuknya berbeda, tapi secara fungsinya dia sama. Nah, itulah yang dikatakan dengan ekivalen. Jadi nanti dari sebuah mesin NDFA bisa kita buat mesin DFA-nya yang ekivalen tadi. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan atau melakukan penyetaraannya? Itu ada beberapa langkah yang kita lakukan atau algoritmanya. Yang pertama, kita buat semua state yang merupakan himpunan bagian dari himpunan state semula. Nah, yang sudah belajar himpunan itu yang dinamakan himpunan bagian itu ya seperti apa, itu sudah tahu. Nah, jadi kalau ketentuannya itu kalau state semulanya itu adalah key, dia berupa himpunan state, ada berapa jumlahnya, maka ketika kita nanti menyetarakan jumlah state barunya itu yang DFA-nya adalah 2 pangkat key. Jadi misalkan pada NDFA itu ada 2 state, maka nanti ketika kita rubah, kita setarakan menjadi DFA, jumlah state barunya itu pada DFA adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini secara umum seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya kita akan menentukan transisi state-state barunya. Nah, transisi state baru ini sama dengan penggabungan state sebelumnya yang berkesesuaian. Nah, kemudian kita akan menentukan state awal baru. Nah, state awal baru itu sama dengan state awal sebelumnya. Kemudian kita akan menentukan state akhir barunya, yaitu state yang elemennya mengandung state akhir semula. Nah, jadi nanti ketika dirubah menjadi DFA, ada kemungkinan state akhirnya itu lebih dari 1. Seperti itu. Kemudian setelah selesai semua langkah-langkah yang sebelumnya tadi, maka kita lakukan reduksi state baru yang tak tercapai oleh state awal baru. Nah, jadi nanti kita bisa sederhanakan. State yang DFA yang terbentuk itu dengan cara menghapus atau menghilangkan state-state yang memiliki transisi melawan arus dalam tanda petik seperti ini.
melawan arus dengan arah transisi state awal baru. Atau istilah lainnya itu adalah state yang useless. Useless. Nah, ini state useless ini adalah state-state yang memiliki arah transisi itu berlawanan dengan state awal barunya, atau yang state-state yang tidak mungkin tercapai atau ketika kita lakukan proses transisinya itu tidak mungkin tercapai oleh state awal baru. Nah, seperti itu. Itu bisa kita hilangkan. Nah, itu langkah-langkahnya untuk melakukan perubahan ataupun penyetaraan tadi dari NDFA menjadi DFA. Sekarang kita lihat contoh. Di sini ada contoh sebuah mesin SA. Nah, ini adalah mesin NDFA. Dari mana kita melihat ini adalah NDFA? Nah, kita lihat cirinya adalah untuk satu input masukan tertentu bisa ada lebih, bisa tidak ada, atau bisa satu atau lebih. Ini transisi keluar. Nah, kalau di sini kita lihat untuk nolnya ini ada yang ke Q0, kemudian ada yang ke Q1. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah NDFA. Nah, dari NDFA ini mau kita rubah menjadi mesin DFA yang setara atau ekuivalen. Proses perubahannya itu mengikuti algoritma yang sebelumnya tadi. Jadi kalau secara umum itu ketika state NDFA-nya ini ada 2, maka akan terdapat 2/2 atau 4 jumlah state barunya pada DFA nanti yang setara. Nah, dari NDFA tadi kita buat tabelnya. Seperti biasa, ini kelihatan untuk Q0 itu ada 2, yaitu Q0 Q1, kemudian Q00-nya, kemudian Q01-nya itu ke Q1, kemudian Q10-nya tidak ada, Q1-nya tidak ada transisi keluar yang untuk masukkan nolnya, atau simbol input nolnya tidak ada. Maka kita buat di tabelnya itu ya, seperti ini ya, himpunan kosong atau pakai lambang seperti ini. Nah, kemudian untuk satunya itu ada 2 ke Q1, kemudian ke Q0, jadi Q0 Q1. Nah, seperti ini tabel NDFA-nya. Nanti untuk menentukan DFA-nya itu kita lakukan menentukan masing-masing transisinya dari state-state yang terbentuk tadi. Nah, kalau ini kita dapatnya ada 4, jadi ada yang himpunan kosong ini nanti jadi satu state, kemudian state Q0, kemudian state Q1. Q0 ini state awal barunya sama dengan yang sebelumnya, kemudian state akhir barunya Q1 ini sama dengan yang sebelumnya, ditambah lagi satu lagi dengan state baru yang terbentuk yaitu Q0 Q1. Ini menjadi state akhir baru. Nah, karena dia mengandung elemen Q1 yang merupakan state akhir semula. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tabelnya. Buat tabel untuk yang transisi yang baru. Kita telusuri untuk masing-masing. Jadi, tabelnya ini untuk state kosong itu dia state himpunan kosong itu selalu transisinya itu adalah ke dirinya sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Q0 tadi sesuai dengan yang semula
Q00 itu ke Q0 Q1, kemudian Q01 itu ke Q1. Nah, Q10 itu ke 0, kemudian Q11 itu ke Q0 Q1. Nah, sekarang gimana transisinya untuk yang Q0 Q1? Nah, jadi kalau Q0 Q1 itu adalah gabungan antara jadi Q0 dengan Q1 ini, nah, itu digabung lah hasil transisi untuk Q0 Q1. Nah, kemudian untuk yang Q0 Q1 satunya sama. Jadi kita gabung antara Q01 kemudian Q11. Nah, jadi untuk menentukan transisi yang state Q0 Q1 ini adalah gabungan antara masing-masing state ini dengan inputnya masing-masing. Jadi Q00 itu apa? Ini. Nah, Q00 ini taruh sini digabung dengan Q10. Nah, yang ini kita taruh sini. Nah, hasil penggabungan Q0 Q1 itulah hasil transisi untuk Q0 Q10. Nah, untuk Q0 Q11 itu gabungan antara Q01 kemudian digabung dengan Q11 yaitu yang ini. Nah, itu. Hasilnya adalah Q0 Q1. Nah, dari sini kemudian dapatlah gambar diagram state-nya seperti ini. Nah, jadi Q0 tadi kita telusuri Q01 itu kemana. Nah, dari tabel yang semula Q01 itu ke Q1. Nah, Q00 itu ke Q0 Q1. Nah, Q00 ke Q0 Q1. Nah, di sini kita buat Q0 Q1 ini menjadi sebuah state. Nah, jadi sebuah state seperti ini karena di DFA itu tidak boleh satu simbol input itu mempunyai dua keluaran atau dia harus tepat satu. Jadi makanya untuk Q00-nya tadinya ke Q0 Q1, nah kita buat jadi satu state seperti ini. Jadinya Q00 itu ke Q0, Q00 ke Q1 juga. Nah, dalam satu state seperti ini. Nah, kemudian Q01-nya tadi, Q1 0-nya ke 0 tidak ada kalau di NDFA-nya, maka di sini kita buat sebagai satu state, yaitu state himpunan kosong ini. Nah, itu. Kemudian kita menentukan transisinya Q11-nya ke Q0 Q1. Nah, transisi untuk Q0 Q1 ini adalah merupakan gabungan tadi. Nah, ini. Gabungan antara Q00 dengan Q10. Kemudian untuk Q0 Q11-nya itu Q01 kemudian Q11 digabung, hasilnya adalah transisinya. Karena pada DFA ini dia harus punya simbol transisi keluar itu sesuai dengan jumlah simbol inputnya. Jadi ada dua, yaitu ke dirinya sendiri. Nah, yang ini juga sama ke dirinya sendiri. Nah, seperti itu untuk melakukan transisi perubahan dari NDFA ke DFA. Nah, kebetulan di sini tidak ada state yang useless atau yang tidak tercapai oleh state awal atau arahnya melawan arus tadi, maka kita tidak perlu melakukan reduksi state. Nah, kalau seandainya ketika kita lakukan penyetaraan tadi,
terdapat state-state yang berlawanan arus, maka itu kita lakukan reduksi. Nah, tapi sebenarnya ada semacam trik untuk kita menghindari pembentukan state-state yang useless tadi ketika kita melakukan perubahan atau penyetaraan dari NDFA ke DFA. Nah, kalau secara umum tadi ketika NDFA-nya jumlah state-nya itu adalah key, maka ketika NDFA secara teorinya itu akan terdapat 2 pangkat key state baru untuk DFA-nya. Nah, tapi di antara state baru itu ada kemungkinan ada state-state yang melawan arus atau yang useless tadi. Nah, untuk menghindari hal tersebut sebenarnya ada tips atau trik untuk kita melakukan perubahan, yaitu kita dengan cara menurunkan dari tabel. Dengan cara menurunkan dari tabel. Nah, nanti kita lihat. Nah, oke, jadi ada tips dan trik untuk penyetaraan NDFA dan DFA ini. Nah, kalau yang kita pakai algoritma tadi, itu ada kemungkinan memunculkan state yang tak tercapai oleh state awal. Jadi, kalau secara teoritis tadi 2 pangkat key, maka misalkan ada 2 state awalnya, maka akan terbentuklah 4. Kalau ada 3 akan terbentuk 8. Nah, tapi di antara 8 itu nanti ada beberapa kemungkinan state-state yang useless. Untuk menghindari tersebut, kita lakukan penyetaraan itu dengan menurunkan dari tabel. Jadi kita buat tabel transisinya, kemudian nanti kita mulai dari state awal. Nah, hasil dari penurunan itu kita tambahkan di bawah. Jadi kita tambahkan baris di bawahnya, kemudian kita tentukan lagi transisinya. Nah, kalau misalkan ada state kosong, itu turunannya state kosong juga. Kalau dia state tunggal, maka turunannya sama dengan turunan semula. Sedangkan yang berkelompok itu merupakan gabungan dari state tunggal semula. Jadi ada beberapa state yang digabung, maka turunannya merupakan gabungan antara state tersebut. Transisi daripada state tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh. Di sini ada sebuah NDFA, ada 3 state, maka secara teori itu akan terdapat 8 state. Nah, kalau berdasarkan teorinya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka akan terdapat 8 state untuk DFA-nya. Nah, tapi dari 8 itu ada kemungkinan tidak semuanya itu digunakan. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini nanti ternyata hanya 5 saja. Dan 5 saja yang digunakan. Nah, selain itu adalah tidak digunakan. Nah, kalau kita pakai cara yang pertama tadi, kita buat 8 state-nya ini yang merupakan himpunan bagian dari NDFA ini, himpunan bagian dari state-state yang ada pada NDFA ini. Jadi kalau 3 nanti akan terdapat 8 state, tapi dengan pembentukan tabel ini kita akan dapat 5 state saja, dan 5 state itu memang benar-benar digunakan. Nah, ini kita lihat mesin NDFA kirinya. Di sini untuk simbol R-nya tidak ada yang keluar dari Q0, kemudian Q1 tidak ada P-nya. Nah, untuk Q2 ini transisi keluar untuk simbol P itu ada 2. Jadi dia ke 2 state yang berbeda. Nah, ini mencirikan dia adalah NDFA. Nah, tabelnya seperti ini kalau kita buat tabel. Nah, kalau kita mau setarakan atau kita buat mesin DFA yang setaranya, biasanya kita sesuai dengan ini, ada 8 state nantinya kita buat yang merupakan himpunan bagian tadi, tapi dengan pembentukan tabel itu akan terdapat 5 saja. Nah, kita mulai penurunannya dari yang pertama, jadi Q0. Q0 itu transisinya apa? Untuk P-nya kemudian R-nya. Lihat dari gambar ini.
P-nya itu ke Q1, kemudian R-nya itu tidak ada, jadi himpunan kosong. Nah, dari dua state yang terbentuk ini, kemudian kita tambahkan di bawah ini. Tambahkan Q1, himpunan kosong ini, kemudian Q1. Kemudian kita tentukan lagi transisinya untuk kosong, itu adalah kosong. Untuk inputnya masing-masing, transisi keluarnya kosong semua. Kemudian untuk Q1, kita lihat dari gambar atau dari tabel ini, itu sama. Q1 yaitu P-nya kosong, kemudian R-nya Q2. Gambarnya seperti ini. Kemudian dari sini kita cek lagi ada nggak transisi baru yang terbentuk. Ternyata di sini ada Q2. Q2 kita tambahkan ke bawah. Ini. Nah, kemudian kita tentukan transisinya. Q2 ketika mendapat input P, dia pindahnya kemana, R pindahnya kemana. Nah, Q2, nah di sini. Pada tabel ini kelihatan juga. Q2 itu kalau P dia pindah ke Q0, kemudian pindah ke Q1. Maka di sini kita tentukan untuk Q1 P-nya, kemudian Q1 R-nya itu ke Q1. Nah, di sini kita lihat terbentuk lagi state baru Q0 Q1. Ini jadi satu state kalau di DFA, maka kita tambahkan lagi di bawah ini. Tambahkan di bawah ini state baru, kemudian kita tentukan transisinya. Untuk Q0 Q1 itu merupakan gabungan dari Q0P kemudian Q1P. Nah, Q1 digabung dengan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian untuk yang R-nya, Q0R digabung dengan Q1R. Kosong ini digabung dengan Q2, maka hasilnya adalah Q2. Nah, seperti ini. Ini gabungannya. Q1, Q0P itu Q1. Kemudian Q1P itu 0. Ini ya. Ini kita gabung hasilnya Q1. Kemudian yang ini Q0R itu kosong, kemudian Q1R itu Q2. Hasilnya adalah Q2. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat masih ada atau tidak state baru yang terbentuk di sini. Kalau tidak ada, berarti kita bisa stop. Dan proses penyetaraannya itu selesai. Jadi akan terdapatlah 1, 2, 3, 4, 5 state. Tanpa perlu kita buat state-state lain yang ternyata tidak digunakan. Nah, kalau kita buat FSA-nya terlebih dahulu, semua kita gambarkan dulu masing-masing yang merupakan himpunan bagian, baru kita menentukan transisinya. Tapi dengan pembentukan tabel ini, nah, kita hanya menentukan state yang memang digunakan saja. Jadi yang tidak digunakan, mungkin dia melawan arus, itu tidak kita tentukan di sini. Jadi hanya yang digunakan saja. Nah, jadi pembentukan tabel ini DFA-nya itu nanti yang terbentuk itu hanya state-state yang memang benar-benar digunakan saja. Nah, secara teoritis ada 8, ternyata yang digunakan hanya 5. Nah, seperti itu triknya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, tidak 8, tapi hanya 5 state saja. Itu yang memang benar-benar digunakan. Transisinya kita sesuaikan seperti di tabel ini. 0 gimana, untuk P-nya, R-nya, Q0 gimana, ya, Q1 gimana. Nah, tapi di sini Q0 Q1 menjadi sebuah state karena DFA. Oke, kira-kira seperti itu. Yang seperti apa yang state-nya yang melawan arus itu. Nah, ini contoh DFA
dengan state yang tidak tercapai oleh state awal atau useless atau melawan arus tadi. Nah, kita lihat di sini untuk state Q1, Q2 ini itu arahnya kebalikan nih, dari kalau kita lihat dari state awal ini arahnya ke kanan. Nah, ini kebalikan, dia ke kiri. Jadi kalau kita telusuri ini transisinya ini, baik dari sini ataupun dari sini ataupun dari sini, nah tidak ada yang bisa mencapai state Q1, Q2. Makanya ini dinamakan state yang melawan arus atau useless. Begitu juga dengan yang Q0, Q1, Q2 ini. Kita telusuri dari sini, dari sini, dari sini, itu tidak bisa tercapai. Dari Q0 ini, state awalnya, untuk menuju ke Q0, Q1 ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bisa kita hapus. Nanti tinggal kita hilangkan state-nya. Yang warna merah tadi, karena melawan arus. Nah, maka kita reduksi untuk menyederhanakannya. Jadi pada DFA ini kita bisa lakukan reduksi yang bersesuaian itu, supaya dia bisa lebih sederhana state-nya itu. Karena state yang sederhana itu akan lebih efisien. Ya. Kalau untuk implementasi NDFA itu agak sulit di pemrograman, maka kemudian kita rubah menjadi DFA. Nah, setelah menjadi DFA, masih dimungkinkan untuk dilakukan reduksi atau penyederhanaan. Nah, itu dengan tujuan adalah supaya lebih efisien. Tapi penyederhanaan itu tidak mengubah fungsi daripada mesin tersebut. Jadi dia tetap bisa menerima bahasa yang sama. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar tadi, itu yang ini bisa kita hilangkan, dua state ini. Nah, kalaupun dua ini kita hilangkan, itu tidak mengubah kemampuannya untuk menerima bahasa. Jadi tetap sama dengan yang sebelumnya, tidak mengubah penerimaan bahasa daripada mesin ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita hapus, dia jadi seperti ini. Oke, nah jadi itu contoh state yang useless yang bisa kita hapus. Nah, tapi dengan cara pembentukan tabel tadi, kita bisa menghindari state-state yang useless seperti itu. Nah, kemudian proses reduksi state ini, selain kita melakukan penghapusan state yang useless, kalau memang ada state yang useless, kemudian setelah itu masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara yaitu kita mengidentifikasi state-state yang diistilahkan di sini. Ada state yang bisa dibedakan atau distinguishable, kemudian state-state yang tak terbedakan atau indistinguishable. Nah, nantinya state-state yang termasuk dalam kelompok indistinguishable itu bisa kita jadikan satu, kita gabung menjadi sebuah state. Jadi langkah pertama ketika kita melakukan reduksi state pada DFA ini, itu adalah dengan penghapusan state useless tadi. Nah, setelah melewati langkah ini, kemudian kita lakukan reduksinya dengan cara mengelompokkan tadi state yang indistinguishable. Nah, ini yang bisa kita gabung jadi satu state. Nah, tujuan daripada kita menyederhanakan DFA ini, jadi DFA yang bisa disederhanakan itu adalah untuk membuat cara kerja mesin itu lebih efisien. Karena dengan state-nya yang lebih sedikit, itu akan mengurangi penggunaan resource. Kalau di komputasi, di sumber daya itu
Artinya dia lebih efisien dengan state-nya yang lebih sederhana itu, karena langkah-langkah yang dibutuhkan untuk proses transisinya itu menjadi lebih cepat. Nah, itu. Tapi tidak mengubah, jadi proses penyederhanaan ini atau reduksi ini tidak mengubah kemampuan dari mesin tersebut untuk menerima suatu bahasa tertentu. Jadi ketika nanti disederhanakan, fungsinya ataupun penerimaan bahasa oleh mesin tersebut itu tidak berubah, tetap sama, tapi dengan jumlah state yang lebih sedikit. Nah, itu akan secara proses komputasinya itu akan lebih efisien. Nah, bagaimana caranya untuk kita menyederhanakan dengan mengelompokkan ini yang distinguishable, kemudian indistinguishable, nanti yang bisa digabung itu yang indistinguishable. Tapi kita harus identifikasi dulu state-nya, pasangan state-nya itu, yang mana yang bisa dibedakan, kemudian yang mana yang tidak bisa dibedakan. Nah, maksud bisa dibedakan dan tidak bisa dibedakan di sini adalah, nanti kita lihat, yang bisa dibedakan itu adalah ketika dia, misalkan seperti ini, jadi kita, langkah pertama kita hapus, kemudian kita catat semua pasangan state, jadi pasangan ini berarti ada dua, yang distinguishable. Nah, yang distinguishable itu ketika misalkan ada dua state P dan Q, P itu merupakan state akhir, dan Q bukan state akhir. Nah, itu artinya terbedakan, ya. Nah, nanti kategori satunya itu yang tidak bisa dibedakan. Nah, setelah kita identifikasi yang distinguishable, maka kita lakukan pencarian state yang lainnya yang distinguishable, masih ada atau tidak, dengan cara kita cek masing-masing transisinya untuk masing-masing input. Jadi misalkan tadi state-nya P dan Q, kita cek ketika P mendapat input A, kalau dia ada inputnya A, kemudian yang Q input A, kemudian bagaimana hasilnya nanti transisinya ini. Ketika P dapat input A, dia pindah kemana, ketika Q dapat input A, dia pindah kemana. Nah, kita lihat lagi pasangan antara P dengan Q ini, PA dengan QA ini. Nah, kalau dia sudah tercatat sebagai distinguishable, nah, misalkan dia termasuk di yang distinguishable ini, maka P dan Q itu adalah distinguishable juga. Nah, kemudian kita catat pasangan state sisa dari langkah sebelumnya sebagai indistinguishable. Nah, jadi yang selain ini tadi, kalau kita sudah cek masing-masing input, ternyata ketemu lagi yang distinguishable. Nah, sisanya itu adalah yang indistinguishable. Kemudian yang indistinguishable itu bisa kita gabung. Jadi nanti kita lihat bagaimana relasinya. Relasi masing-masing state itu, kalau dia punya relasi, itu bisa kita gabung. Kalaupun nanti misalkan ada yang berkelompok juga relasinya, kita gabung per relasi itu. Jadi bisa jadi dua state jadi satu nanti, atau bisa tiga jadi satu, tergantung relasinya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita sesuaikan transisinya dari dan ke state-state yang telah digabung tadi. Jadi ketika nanti beberapa state digabung jadi satu, maka transisinya kita sesuaikan, karena gabungan tadi itu artinya ada beberapa state di dalam satu state yang baru. Nah, kita sesuaikan transisinya seperti itu. Oke, nah ini ada contoh. Ini sebuah DFA, kita disuruh menyederhanakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira ketika disederhanakan nanti akan jadi berapa state? Pastinya akan lebih sedikit jumlah state-nya, tapi
untuk penerimaan bahasanya itu tidak berubah. Jadi kemampuan mesin ini tetap sama seperti sebelumnya, tapi dengan jumlah state yang lebih sedikit. Nah, tadi tujuannya adalah supaya lebih efisien. Oke, sekarang kita identifikasi. Nah, langkah pertama itu kita menghapus state yang useless. Kalau kita perhatikan di sini itu tidak ada kebetulan state yang useless. Jadi semuanya tercapai dari state awal. Ini juga. Nah, ini arahnya ke sini, ini masih bisa ke C. Yang ini juga bisa mencapai dari state awal ke state akhir, itu tidak ada yang melawan arus. Maka kita bisa lewati langkah penghapusan state yang useless. Kita langsung masuk ke langkah mengidentifikasi yang distinguishable dengan indistinguishable. Nah, sekarang kita tentukan pasangan masing-masing state. Jadi pasangannya itu adalah semua pasangan yang mungkin dari semua state ini. Kita cek untuk masing-masing pasangan state ini, itu A dengan E, kemudian B dengan E, C dengan E, dan D dengan E. Nah, ini adalah state-state yang jelas distinguishable karena satunya bukan state akhir, kemudian satunya state akhir. Ini state akhir. Nah, kita dapatlah yang distinguishable ini AE, BE, CE, kemudian DE. Nah, kemudian kita cek lagi pasangan-pasangan state yang lainnya yang distinguishable dengan cara menelusuri bagaimana transisinya untuk masing-masing pasangan ini. Jadi AE sudah, kemudian AB kita cek. AB itu kita telusuri masing-masing transisinya untuk A1-nya, kemudian B1. A1 itu D, kemudian B1 itu E. Nah, kita dapat lagi pasangan D dengan E ini. Jadi untuk AB ini perlu kita cek transisinya seperti ini. Apakah dia merujuk ke state yang distinguishable sebelumnya. Nah, kalau dia seperti ini, DE sudah kita temukan di sini distinguishable. Nah, tidak perlu kita cek juga bisa untuk A0 B0-nya. Karena kalau dia nanti distinguishable ketemu dengan yang tidak, maka hasilnya itu adalah, kalau misalkan kita anggap yang tidak itu N. Atau distinguishable ini non. Tidak distinguishable, maka hasilnya distinguishable. Jadi kalau seandainya A0-nya itu kita cek, kemudian B0-nya kita cek, nah dia akan ketemu dengan distinguishable ini, maka hasilnya distinguishable. Begitu juga dengan AC-nya, kemudian A1-nya D, C1-nya E, ini juga merujuk kepada ini, distinguishable. Kemudian AD, A1, kemudian D, kemudian D mendapat input 1 itu E, pindahnya ke E, maka D dengan E juga distinguishable. Nah, kita dapat lagi pasangan yang distinguishable, yaitu AB, AC, AD. Nah, tinggal sisanya itu pasangan yang belum kita cek itu adalah BC, kemudian BD, dan CD. Nah, ternyata 3 state ini, kalau yang lainnya itu distinguishable, yang 3 ini adalah indistinguishable. Indistinguishable artinya tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan itu bisa dia sama-sama distinguishable, bisa sama-sama state akhir,
kemudian bisa dia sama-sama bukan state akhir. Seperti itu. Jadi sisanya ini adalah yang indistinguishable. Nah, karena di sini ada relasinya, maka bisa kita gabung menjadi BCD. Nah, di sini BC, di sini ada CD, di sini ada BD. Dia punya relasi. Kalau kita gabung tiga-tiga ini, B dengan B ini jadi 1B, C dengan C jadi 1C, kemudian D dengan D jadi 1D. Tinggallah dia menjadi BCD. Nah, bisa kita gabung jadi BCD menjadi satu state. Seperti itu. Jadi kalaupun mau kita cek, nah ini ada kemungkinan memang BC itu B itu ketika dapat input 0 dia pindah, input 1 dia pindah ke E, kemudian C dapat input 1 dia pindah ke E juga, sama-sama dia E dengan E, state akhir dengan state akhir, berarti dia tidak bisa dibedakan. Begitu juga dengan CD juga, dapat 1 pindah ke E, D dapat 1 pindah ke E juga. Nah, itu distinguishable. Kemudian BD juga sama seperti itu. Nah, B dengan D dapat input 1 pindah ke sini, satu pindah ke sini. Jadi kalau yang nolnya itu BC 0 pindah ke B dapat input 0 pindah ke C, C dapat input 0 dia pindah ke B. Nah, seperti ini nggak bisa kita identifikasi. Jadi ketemu yang indistinguishable itu karena dia sama-sama state akhir, tidak bisa dibedakan. Oke. Nah, jadi bisa kita gabung menjadi BCD seperti ini, kemudian hasilnya jadi seperti ini. Nah, transisinya kita sesuaikan. A tadi kalau dia dapat input 0, dia pindah kemana? Ke B. Kemudian dia dapat input 1, dia pindah ke C. Nah, jadi dua-duanya 0 dengan 1-nya pindah ke yang B sini, B, C, D ini. Di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Kemudian yang B-nya gimana? Kita sesuaikan transisinya. B dapat input 0 pindah ke C. B dapat input 1 pindah ke E. Nah, 0-nya pindah ke C, C-nya di dalam sini. Dari B ke C, kemudian dapat input 1, dia pindah ke E. Nah, seterusnya seperti itu. Yang C juga 0-nya kemana? C-nya 0-nya ke B. B di dalam situ. Ini. Kemudian yang satunya pindah ke E. Kemudian yang D-nya juga sama seperti itu. D dapat input 0 pindah ke C. C itu ada di dalam situ. Pindah ke E ketika dapat input 1. Jadi balik ke sini semua 0-nya. B dapat input 0 pindah ke C. C dapat input 0 pindah ke B. Kemudian yang D-nya dapat input 0 pindah ke C. Nah, itu. Jadi balik ke sini semua 0-nya, satunya ke E semua. Nah, sedangkan yang E-nya itu sesuai dengan ini. E-nya itu ke dirinya sendiri. 0 dan 1-nya ke dirinya sendiri. Nah, jadi 3 state tadi bisa kita gabung menjadi sebuah state saja. Makanya secara komputasional itu akan lebih efisien. Nah, jadi tujuan penyederhanaan itu adalah untuk supaya proses pembacaannya itu lebih efisien, karena dengan jumlah state yang sedikit
transisinya juga menjadi lebih sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kemampuan mesin ini dengan mesin yang dengan jumlah state yang 5 tadi itu sama, tetap sama. Nah, itu bisa kita lihat dari pembuktiannya. Misalkan di mesin ini 01 01 diterima atau tidak? Diterima. Ini 0, kemudian 1 ke mencapai state akhir. Maka 01 diterima. Kemudian misalkan kita ambil contoh lagi 1 diterima, 1 juga diterima karena mencapai state akhir. Kemudian 110 misalnya diterima juga, 10 diterima. Nah, kita cek di yang satunya apakah 110 juga diterima. Nih, 1 0 ini diterima juga, 1 diterima juga. Kemudian 01 juga diterima. Nah, jadi sama ya, tidak berubah, 110 diterima. Nah, proses penyederhanaan ini tidak mengubah kemampuan dari mesin ini, tapi membuatnya lebih efisien. Oke, seperti itu untuk materinya teman kita kali ini. Jadi bagaimana kita menyetarakan dari NDFA kemudian menjadi DFA. Nah, dari proses itu ada kemungkinan nanti terdapat state-state yang useless, itu bisa kita hilangkan. Tapi kalau kita mau menghindari state yang useless, kita bisa langsung menggunakan cara penurunan tabel tadi. Nah, setelah dapat DFA-nya yang sudah direduksi, itu masih mungkin kita sederhanakan lagi dengan cara penggabungan. Menggabungkan state-state yang istilahnya di sini ada yang indistinguishable atau tak terbedakan. Oke, nah untuk materinya kita sampai sini. Nanti kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan terkait proses penyetaraan kemudian penyederhanaan tadi, itu bisa melalui WA ataupun nanti di Classroom. Baik, untuk materinya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.